Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Fahrul Nurul Mudin atau sering dipanggil Bang Ole. Kali ini saya akan mengisi live daily materi yang berjudul cara menentukan market sideways dan trending. Oke, sebetulnya itu hal yang basic dan penting buat sobat-sobat trader semua. Karena ketika kita tahu market itu arahnya kemana, kita bisa menentukan area buy atau sell-nya, kayak gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja lihat ke trading view. Seperti biasa kita lihat cara menentukan market sideways atau trending agar kita bisa memaksimalkan entry buy ataupun sell-nya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Baik, bisa kita lihat di sini untuk masalah market trending atau sideways, kita bisa tentukan dulu time frame yang kita gunakan. Kalau aku pribadi selalu lihatnya di time frame H1 atau 1 jam dan di H4 atau 4 jam ya. Kita coba di H1 dulu. Nah, kita bisa lihat ini adalah market trennya bullish teman-teman ya. Kenapa bullish? Karena dalam struktur market ada yang paling penting itulah poinnya. Poinnya itu adalah kita harus tahu polanya. Pola dari marketnya. Nah, aku bakal contohin. Nah, di sini aku gambar simpelnya, gambaran untuk market trend atau sideways ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah market bullish atau market lagi tren naik, teman-teman ya. Nanti aku bakal contohin. Nah, ini market tren naik. Contoh grafiknya ya. Contoh strukturnya. Nah, ini market tren turun. Ada lagi satu lagi sideways ya. Sideways pasti geraknya seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh tren yang ada di market ya. Mau di fair apapun itu sama. Tapi aku lebih ke XAUUSD karena memang untuk profit lebih tebal di gold ya teman-teman. Baik. Oke, kita kasih contoh dulu. Nah, kita cari dulu yang sideways. Nah, hitungan sideways tergantung teman-teman yang pakai gitu ya. Teman-teman time frame-nya mau pakai berapa? Ini saya contohkan di A1. Nah, ini adalah contoh dari market sideways teman-teman. Kalau dilihat secara garis besarnya. Nah, ini bisa di garis putih sama aku ditandain. Nah, ini secara garis besar adalah sideways. Cuman memang range-nya cukup lebar, teman-teman. Sobat-sobat trader semua. Nah, di sini panjang gitu sideways-nya. Nah, ketika area sideways ini atau nanti sangkut pautnya dengan support resisten. Jadi si sideways itu bakal ngebentuk support dan resisten. Makanya ketika resistennya ditembus di sini, maka trennya berubah jadi tren bullish. Dan ini polanya langsung kebentuk. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini sangat kecil kelihatan sama teman-teman. Nah, ini satu low-nya, ini high-nya, ini lower high-nya, ini higher high-nya tuh. Sampai sekarang, ini berarti trennya bullish teman-teman, atau trennya naik. Nah, kita bisa manfaatin momentum untuk kita buy-nya, dan buy-nya pun tidak sembarangan. Kita tunggu koreksi dulu. Nah, seperti di sini. Koreksi dulu. Nah, kita dapat buy-nya. Nah, ini nanti sangkut pautnya dengan Fibonacci. Tapi bisa di-spill aja sedikit sama aku ini pakai Fibonacci retracement. Nah, misalkan dari sini ke sini nanti itu dapat di zona 0,32. Nah, seperti itulah gambaran dari Fibonacci. Kalau misalkan teman-teman sudah mulai belajar Fibonacci. Tapi sekarang kita fokus ke trennya dulu biar teman-teman tahu sekarang itu mau entry buy atau entry sell. Nah, itu contoh untuk tren sideways dan tren bullish gitu atau tren naik. Baik, kita lanjut lagi ke tren bearishnya ya teman-teman. Kalau bearish sih, nah ini juga sideways tuh teman-teman ya. Sideways dilihat secara garis besar di time frame H1. Cuman memang untuk range sideways-nya itu besar kayak gitu. Jadi sideways bisa entry gak? Masih bisa. Tergantung time frame yang teman-teman pakai. Tapi ketika pakainya time frame kecil, ketika sideways, alangkah baiknya tidak entry, teman-teman ya. Kenapa? Karena agak tricky juga kalau sideways di time frame kecil, malah jadi bahaya ke kitanya. Tapi kalau sideways-nya di H1, aku bisa lihat ini jauh ya range-nya. Tuh, dari sini kita penggaris aja. Tuh, ini lumayan range-nya jauh tuh. Sekitaran 100 pip atau 100 poinan. 100 pip, sorry. 100 pip atau 1000 pip bisa nih, 1000 pips tuh, lumayan range-nya.
Begitu. Untuk tren turun ya kebalikannya tadi ya. Bisa kita cek dulu tren turun. Nah, di sini nih. Nah, tuh, ini kita lihat dulu awalnya itu adalah tren naik, teman-teman. Tren naik nih, satu low high, lower high, higher high. Nah, di sini. Ini adalah tren naik, teman-teman. Tapi ketika low atau lower high yang ini di breakout, itu bisa jadi change of character nantinya atau perubahan struktur. Contoh di sini ini adalah high-nya, ini low-nya, ini lower high-nya, ini jadi lower low-nya. Ya. Jadi ke breakout yang low yang tadi ya. Makanya trennya berubah jadi bearish kayak gitu. Nah, di sini pun jadi low baru. Di sini jadi higher low, higher low. Ternyata tidak menembus untuk high-nya. Dan alhasil dia malah turun kembali, jadi trennya turun. Nah, seperti itulah cara mencari tren yang simple di H1, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-temannya lihat di time frame kecil, buat teman-teman yang suka main time frame M5, contohnya saya langsung ke M5 contoh aja. Ini teman-teman harus sangat hati-hati ya. Karena memang tuh M5 tuh seperti ini teman-teman, geraknya cepat. Jadi harus sat-sat gitu. Nah, ini contoh kalau mau lebih simpelnya ini adalah market sideways, teman-teman. Aku bakal kotakin contoh market sideways-nya ya. Kita coba. Nah, ini. Nah, ini kondisi lagi sideways. Nah, ini sideways. Ya, ini sideways-nya. Nah, di sini adalah tren naiknya nih. Ini M5-nya udah ada tren bullish dan bearish ya. Kita bisa langsung contohin. Nah, kita lihat dulu ini jalurnya ya. Nah, ini lihat dari sini. Ini high-nya ya. Ini sideways lagi, ternyata di breakout. Nanti nyambung lagi dengan supply demand, teman-teman, kalau struktur market ya. Tuh, ini naik tuh. Trennya bullish. Nah, ini bullish, contoh tren bullish. Lalu di sini kembali lagi ke tren bearish, teman-teman. Ada high, ada low, higher low. Nah, ini turun. Nah, ini lagi tren bearish, teman-teman, di M5 ya tentunya. Beda time frame, beda tren biasanya, teman-teman. Jadi tergantung teman-teman mau pakai time frame berapa. Time frame berapa. Jadi pastikan teman-teman tuh maunya di mana, seperti itu ya. Paling segitu aja materi tentang cara menentukan market sideways atau trending. Sebetulnya mudah banget buat teman-teman semua, asalkan pastikan teman-teman mau pakai time frame berapa dulu untuk entry-nya, karena itu bakal berpengaruh terhadap struktur marketnya, begitu. Karena untuk melihat tren itu harus tahu struktur market ya, untuk Bapak Ibu, teman-teman atau sobat-sobat trader semua ya, begitu. Semoga ilmu yang aku sampaikan sekarang bermanfaat dan bisa membantu untuk mempermudah Bapak, Ibu, sobat-sobat trader semua untuk meraih profit. Oke? Jangan akhir kata, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kalau misalkan suka, langsung aja komen-komen yang mau konten-konten yang lainnya. Bisa langsung request aja di kolom komentar. Oke? Aku Ole, by X Moonline. Terima kasih. See you next live berikutnya.